Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menampung 3 kepala keluarga di dalamnya. Sinta sudah tinggal di sana sejak kecil, sementara Raka baru beberapa tahun menumpang sebagai suami dari putri bungsu pemilik rumah, ibunya, Bu Wati. Namun, di rumah itu, mereka lebih sering merasa seperti tamu tak diundang. Atau lebih tepatnya, seperti pembantu yang hidup atas belas kasihan. Hari itu, seperti biasa, Sinta sedang menyapu halaman ketika suara tawa terdengar dari dalam rumah. Suara kakaknya, Dian, dan suaminya, Bayu. Keduanya memang sering datang ke rumah ibunya, membawa kabar-kabar kesuksesan yang semakin mengukuhkan status mereka sebagai anak-anak kebanggaan keluarga. Dian adalah seorang dosen di universitas ternama, sementara Bayu seorang PNS dengan jabatan cukup tinggi. Setiap kali mereka datang, pembicaraan tak pernah jauh dari prestasi dan pencapaian mereka. Sementara itu, Raka hanya duduk di kamar, menatap layar laptopnya. Tangannya sibuk mengetik, alisnya sedikit berkerut, tapi bukan karena pekerjaan yang sulit, melainkan karena obrolan dari ruang tamu yang terdengar sampai ke kamarnya. Aku tuh sampai heran, Bu. Sinta ini kok ya betah hidup kayak begini? Suaminya itu kerja atau main-main sih? Suara Dian terdengar menyindir. Iya, aku juga nggak ngerti, Mbak. Suara ibu mereka, Bu Wati, terdengar menyahut. Masa laki-laki kerjanya cuma duduk di depan laptop? Itu namanya bukan kerja, tapi malas. Raka menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa mendengar kata-kata itu. Ia tahu, dalam pandangan ibu mertuanya, pekerjaan haruslah yang jelas terlihat, bangun pagi, berangkat dengan pakaian rapi, pulang sore dengan lelah di wajah. Tidak ada yang bisa menerima bahwa dirinya, yang bekerja di dunia digital, sedang merintis sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Sinta masuk ke kamar dengan wajah menegang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap suaminya yang masih fokus pada layar laptop, sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan, Kak Dian dan Mas Bayu datang lagi. Ibu tadi bilang, aku dengar, potong Raka, tersenyum tipis. Biarin aja. Sinta menggigit bibirnya, menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Ia tahu suaminya hanya berusaha terlihat tenang, padahal hatinya pasti terluka. Raka bukan lelaki pemalas. Sejak awal, ia sudah menjelaskan bahwa ia ingin membangun bisnis sendiri. Dunia internet membuka banyak peluang, dan ia percaya bahwa dengan tekad dan usaha yang cukup, ia bisa sukses tanpa harus bekerja kantoran seperti Bayu. Tapi siapa yang bisa percaya dengan mimpi yang masih samar? Tak lama, terdengar suara ketukan di pintu kamar mereka. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka, dan tampak wajah Bu Wati menyembul ke dalam. "Hei, Raka," katanya dengan suara tajam. "Jangan duduk melamun terus. Di dapur masih ada piring-piring kotor. Kamu kan di rumah aja, tolong cuci biar nggak numpuk." Sinta menegang, tapi sebelum ia bisa menjawab, Raka sudah lebih dulu bangkit. "Iya, Bu," jawabnya datar, sebelum berjalan menuju dapur. Sinta mengepalkan tangannya. Setiap hari, suaminya diperlakukan seperti pembantu. Bukan hanya disuruh-suruh, tapi juga diremehkan di depan mata mereka. Tak ada yang tahu betapa keras Raka bekerja di balik layar laptopnya. Tak ada yang tahu bahwa meskipun usahanya masih kecil, ia sedang membangun sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Tak ada yang percaya, bahkan ibunya sendiri. Ketika Raka kembali ke kamar, tangannya masih sedikit basah. Ia duduk lagi di depan laptop, tapi Sinta tahu pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. "Kenapa kamu selalu diam aja, Mas?" tanya Sinta akhirnya, suaranya lirih. Raka menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Karena aku tahu, gak ada gunanya menjelaskan sesuatu ke orang yang udah terlanjur menutup telinga." Sinta menunduk. Ia ingin berkata bahwa dirinya pun mulai lelah, tapi ia tahu itu hanya akan membuat suaminya semakin merasa bersalah. Di luar kamar, suara tawa Dian dan Bayu masih terdengar. Mungkin mereka sedang membahas liburan terbaru yang mereka rencanakan, atau tentang properti baru yang mereka beli. Sementara itu, di dalam kamar sempit mereka, Raka dan Sinta hanya bisa diam, mengunyah pahitnya kenyataan. Malam itu, sebelum tidur, Raka menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Suatu hari," bisiknya, "kita nggak akan terus hidup begini." Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku percaya, Mas." Tapi di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, berapa lama lagi mereka harus bertahan? Pagi itu, Sinta baru saja selesai menata meja makan ketika suara dari ruang tamu terdengar begitu jelas. Suara ibunya, Bu Wati, kali ini terdengar lebih tajam dari biasanya. "Raka, kamu ini jadi laki-laki kok nggak tahu malu? Kerjaannya cuma duduk depan laptop kayak orang nggak punya kerjaan beneran." Sinta yang berada di dapur langsung menegang. Dari sudut mata, ia melihat Raka yang duduk di ruang tamu, hanya menundukkan kepala.
Wajahnya tetap tenang, meskipun jelas terlihat ada luka yang ia sembunyikan di balik ekspresinya. Dian, kakaknya, yang duduk di samping ibunya, tertawa kecil sambil melipat tangannya. Iya bu, aku juga heran. Sinta ini udah nikah, tapi masih aja hidup susah. Kalau punya suami nggak bisa kasih makan istri, ya seharusnya kerja bener. Mas Bayu tiap hari ke kantor loh, bukan kayak Raka yang cuma main laptop di kamar. Sinta menggigit bibirnya. Sudah berkali-kali ia ingin membela suaminya, tapi ia tahu mereka tidak akan pernah mendengarkan. Kalian ini bikin malu keluarga. Bu Wati kembali menghardik, kali ini nadanya lebih keras. Lihat kakakmu itu, Sinta. Dia hidup mapan, suaminya kerja jelas, punya rumah sendiri. Lah kalian masih numpang di sini. Itu pun kerjaannya cuma buang-buang listrik buat sesuatu yang gak jelas. Raka akhirnya menutup laptopnya, mengangkat kepalanya menatap ibu mertuanya. Tatapannya tetap tenang, meskipun di dalam dadanya ia bisa merasakan sakit yang mulai menumpuk. Bu, suaranya pelan. Saya sedang merintis usaha. Saya mohon bersabar. Insya Allah nanti usaha saya bisa sukses. Sukses dari mana, ha? Potong Bu Wati dengan suara lantang. Udah berapa lama kamu duduk depan laptop itu? Mana hasilnya? Mana uangnya? Kalau kamu memang suami yang bertanggung jawab, kamu gak akan biarin Sinta hidup miskin begini. Dian tertawa sinis. Udahlah bu, orang kayak mereka ini memang gak akan sukses. Sinta juga terlalu bodoh sih, ngikutin suami yang jelas-jelas gak bisa kasih kehidupan yang layak. Kalau aku jadi dia, aku udah lama minta cerai. Sinta merasakan tubuhnya bergetar. Ia ingin membalas ucapan kakaknya, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Lalu suara Bayu, kakak iparnya, yang sedari tadi diam, tiba-tiba ikut bersuara. Sebenarnya kasihan juga sih, Mas Raka. Tapi ya gimana? Kalau kerjaan cuma depan laptop tapi nggak ada pemasukan, ya wajar kita ragu. Kita ini keluarga loh mas. Kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, tapi kalau terus-terusan begini, lama-lama kami juga capek. Raka menunduk, mengepalkan tangannya di atas pahanya. Napasnya sedikit bergetar, tapi ia masih berusaha menahan diri. Sinta akhirnya tak tahan. Dengan mata yang mulai basah, ia menoleh ke ibunya. Bu, jangan begini. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tapi Bu Wati justru mendelik tajam. Apa? Kamu malah belain suamimu yang gak jelas itu? Sinta, kamu ini buta ya? Masa kamu gak sadar kalau hidup kamu ini nelangsa karena Raka? Sinta langsung menunduk, tangannya mencengkeram ujung bajunya dengan erat. Lihat tuh, Dian, punya suami enak, suami yang kerja keras buat keluarganya, punya rumah sendiri. Gak kayak kamu yang cuma bisa numpang di sini. Aku tuh malu, Sinta. Malu. Tenggorokan Sinta terasa tercekat. Setiap kata yang diucapkan ibunya bagaikan pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Raka menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia menatap Bu Wati dengan mata yang sedikit memerah. Bu, suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Saya tidak meminta untuk dimengerti. Saya juga tidak meminta untuk dihargai. Tapi tolong, jangan hina istri saya seperti ini. Terus kamu mau apa? Mau marah? Mau bantah saya? Bu Wati menantang dengan nada tinggi. Raka menggeleng. Tidak bu, saya cuma mau bilang, saya dan Sinta akan pergi dari rumah ini. Ruangan seketika hening. Dian mengerutkan dahi. Hah? Pergi kemana? Emang kalian bisa hidup sendiri? Sinta langsung menoleh ke suaminya dengan tatapan terkejut. Mas? Raka menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Kita pergi dek, kita cari tempat sendiri. Aku janji, aku bakal bikin hidup kita lebih baik dari sekarang. Sinta merasakan air matanya menetes tanpa bisa ia kendalikan. Ia tidak tahu apakah keputusan ini adalah yang terbaik, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa lepas dari luka yang tak kunjung sembuh. Sementara itu, Bu Wati hanya mendengus dan melambaikan tangannya dengan kasar. Terserah kalian, pergi aja sana. Aku nggak butuh orang yang cuma bikin malu keluarga. Dian tertawa kecil. Coba kita lihat, Bu. Berapa lama mereka bisa bertahan di luar sana sebelum akhirnya balik lagi ke sini minta belas kasihan. Sinta menggigit bibirnya, menahan tangis yang semakin deras. Tapi Raka hanya tersenyum. Ia tahu perjalanan mereka akan sulit, tapi ia juga tahu mereka tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai orang yang kalah. Malam itu, mereka berkemas dengan hati yang hancur. Di bawah langit yang mendung, mereka meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberi luka. Malam itu, Raka dan Sinta berjalan tanpa tujuan pasti di sepanjang trotoar kota. Satu-satunya barang bawaan mereka hanyalah sebuah koper tua berisi pakaian seadanya dan laptop yang selalu menemani perjuangan Raka. Sinta menggenggam lengan suaminya erat-erat,
mencoba menahan air mata yang terus menggenang di sudut matanya. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi rambut dan pakaian mereka. Tapi rasa dingin dari hujan itu tidak seberapa dibandingkan dinginnya perlakuan keluarga yang baru saja mereka tinggalkan. "Mas, kita mau kemana?" Suara Sinta terdengar lirih, hampir tak terdengar di tengah suara hujan yang semakin deras. Raka menatap ke depan, matanya menerawang. "Kita cari kontrakan kecil dulu, Dek. Kita mulai dari awal lagi." Sinta menelan ludah. Mereka pergi tanpa rencana, tanpa tabungan yang cukup, hanya dengan keyakinan bahwa mereka harus menjauh dari keluarga yang tidak pernah melihat mereka sebagai bagian dari mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan sebuah warung kopi kecil yang masih buka di pinggir jalan. "Ayo kita masuk sebentar," ajak Raka. Mereka duduk di sudut warung yang sepi. Seorang ibu pemilik warung, yang sudah berumur sekitar 50-an, datang membawa 2 cangkir teh panas. "Kalian kehujanan ya?" tanya ibu itu dengan tatapan penuh iba. Sinta tersenyum kecil. "Iya Bu, sedikit." Sang ibu menghela napas, lalu tanpa diminta, ia merogoh sesuatu dari balik meja dan memberikan sepotong roti kepada mereka. "Makan dulu, malam-malam begini, jangan sampai masuk angin." Sinta merasakan matanya kembali panas. Begitu mudahnya orang asing menunjukkan kebaikan, sementara keluarga sendiri justru menghancurkan mereka tanpa ampun. Raka menerima roti itu dengan senyum kecil. "Terima kasih, Bu." Setelah menyesap teh panas, Raka meraih ponselnya dan mulai mencari informasi tentang kontrakan murah di sekitar kota. "Ada satu di dekat sini, Dek. Cuma kamar kecil, tapi cukup untuk kita mulai." Sinta mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu mereka tak punya banyak pilihan. Mereka akhirnya menemukan kontrakan kecil yang disebut Raka. Hanya sebuah kamar sederhana dengan kasur tipis dan meja kecil di sudut ruangan. Tidak ada sofa, tidak ada lemari, hanya ada sebuah kipas angin tua yang berdiri di sudut ruangan. Tapi bagi mereka, itu lebih baik daripada terus hidup dalam hinaan. Malam pertama di kontrakan itu, Sinta duduk di kasur sambil menatap langit-langit yang penuh bercak kelembapan. "Mas," panggilnya pelan. Raka yang sedang membuka laptop menoleh. "Kita bisa bertahan, kan?" Raka terdiam sesaat, lalu tersenyum kecil. Ia bangkit, duduk di samping istrinya, lalu menggenggam tangan Sinta. "Aku janji, Dek, aku bakal bikin kita sukses. Kita cuma butuh waktu." Sinta akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia ingin percaya, tapi bayang-bayang hinaan keluarganya masih terngiang di kepalanya. Apa benar mereka bisa bertahan? Apa benar mereka bisa membuktikan bahwa semua hinaan itu salah? Sinta tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia hanya bisa berserah pada perjalanan yang baru saja dimulai. Pagi pertama di kontrakan kecil itu dimulai dengan suara kendaraan yang bising dari jalan raya. Tidak ada aroma sarapan lezat seperti di rumah ibunya, tidak ada meja makan besar, tidak ada siapapun selain mereka berdua. Sinta membuka matanya perlahan, merasakan kasur tipis yang sedikit keras di punggungnya. Ia menoleh dan melihat Raka masih duduk di depan laptopnya. Matanya terlihat lelah, tapi tangannya terus mengetik. "Mas belum tidur?" tanyanya pelan. Raka mengusap wajahnya, lalu tersenyum tipis. "Belum, Dek. Aku harus nyelesain beberapa proyek kecil dulu. Kita butuh uang buat makan dan bayar kontrakan bulan depan." Sinta menunduk. Ia tahu suaminya sedang bekerja keras, tapi rasa sakit di hatinya masih belum hilang. Kata-kata ibunya dan kakaknya masih terngiang jelas di kepalanya. Raka itu pemalas. Kerjaannya cuma main laptop. Mana bisa sukses? "Kalian bikin malu keluarga." Sinta menarik napas panjang dan bangkit dari kasur. "Aku bikin teh dulu ya, Mas." Saat ia hendak melangkah ke dapur kecil, Raka menahan tangannya. "Kamu gak usah mikirin kata-kata mereka, Dek," ujar Raka pelan. "Aku tahu kamu masih kepikiran, tapi kita bisa mulai dari sini, dari nol. Gak apa-apa." Sinta menatap suaminya, lalu mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih merasa sakit. Beberapa minggu berlalu. Hidup di kontrakan kecil itu bukan hal yang mudah. Raka bekerja siang dan malam di depan laptopnya, berusaha mencari klien untuk jasanya di dunia digital. Ia mencoba berbagai cara, freelance, membangun website sendiri, bahkan mencoba membuat konten untuk menarik pelanggan. Tapi hasilnya masih sangat sedikit. Sinta yang tidak diizinkan Raka untuk bekerja di luar akhirnya hanya bisa mengurus rumah seadanya. Ia ingin membantu, tapi Raka selalu berkata, "Biarkan aku yang kerja. Dek, kamu cukup percaya sama aku." Tapi, bagaimana bisa percaya kalau setiap hari mereka hanya bisa makan nasi dan telur?
Bagaimana bisa percaya kalau setiap kali mereka berbelanja ke warung, mereka harus menghitung setiap rupiah yang keluar? Sinta mulai merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Sampai suatu hari, ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Malam itu, mereka hanya makan mie instan yang dibagi dua. Raka duduk di depan laptopnya lagi, sementara Sinta menatap piring kosong di depannya. Akhirnya, ia membuka suara. "Mas, sampai kapan kita begini?" Raka menghentikan ketikannya dan menoleh. Maksudnya, sampai kapan kita harus makan seadanya? Sampai kapan kita harus hidup di kontrakan sempit ini? Aku capek, Mas. Raka terdiam. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu istrinya lelah dan ia tidak bisa menyalahkannya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Sinta melanjutkan dengan suara bergetar. "Mas, aku nggak minta kaya. Aku cuma pengen hidup yang layak. Aku cuma pengen makan tanpa harus mikirin besok masih ada uang atau enggak. Aku cuma pengen berhenti merasa seperti orang gagal." Raka mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa mereka hanya butuh waktu, tapi suara Sinta kembali terdengar, dan kali ini lebih menyakitkan. "Mungkin Ibu dan Kak Dian benar. Mungkin kita memang gak akan sukses." Raka merasakan sesuatu di dalam dadanya runtuh. Ia tidak pernah peduli dengan hinaan dari orang lain. Ia bisa menahan ejekan, bisa menahan cemoohan. Tapi, mendengar istrinya sendiri mulai ragu terhadapnya, itu adalah pukulan terbesar. "Kamu juga gak percaya sama aku, Dek." Suaranya hampir tak terdengar. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. "Aku gak tahu lagi harus percaya sama apa, Mas." Hening. Raka menatap layar laptopnya yang masih terbuka. Angka saldo rekeningnya hampir kosong. Satu-satunya yang ia punya sekarang hanyalah keyakinan bahwa ia bisa sukses. Tapi, apa gunanya keyakinan jika orang yang paling ia cintai mulai kehilangan harapan? Malam itu, Sinta tertidur dengan mata sembab, dan Raka duduk di depan laptopnya sepanjang malam. Tapi bukan untuk bekerja. Ia hanya menatap layar kosong, bertanya-tanya, apakah ia memang sudah gagal? Pagi itu, Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab setelah tangis semalam, dan tubuhnya terasa lelah. Namun, yang lebih menyakitkan adalah perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia menoleh ke samping, mencari Raka. Tapi suaminya tidak ada di kasur. Sinta bangkit perlahan, melangkah ke ruang depan kontrakan kecil mereka. Ia menemukannya di sana, duduk di depan laptopnya, wajahnya terlihat kosong, mata merah karena kurang tidur. "Mas," panggilnya pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar laptopnya yang masih menyala. Namun kursornya berhenti di tengah kalimat yang belum selesai. "Aku salah," suara Sinta bergetar. "Aku nggak seharusnya ngomong kayak gitu semalam." Raka menghela napas panjang, tapi masih belum menoleh. "Kamu nggak salah, Dek." Sinta menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan bahwa ia masih percaya pada suaminya. Tapi kenyataan berkata lain, bahwa di sudut hatinya, ia memang mulai ragu. Sementara itu, Raka merasa seperti dunia semakin menutup dirinya. Semalam ia tidak bekerja. Ia hanya duduk diam, merenungkan semua hal yang selama ini ia pendam. Benarkah ia hanya sedang mengejar mimpi kosong? Benarkah kerja kerasnya selama ini tidak ada gunanya? Benarkah semua yang dikatakan keluarga Sinta benar? Bahwa ia hanya seorang pemalas yang pura-pura bekerja di depan laptop? Ia menatap layar laptopnya lagi. Sejak mereka pindah ke kontrakan, ia mencoba segalanya, mencari klien di platform freelance, menjual jasa pemasaran digital, membangun website kecil-kecilan, untuk usaha orang lain. Tapi semua masih berjalan lambat. Dan sekarang, orang yang paling ia cintai mulai kehilangan harapan. "Aku cuma pengen kita bisa hidup lebih baik, Mas." Suara Sinta kembali terdengar, lirih dan penuh luka. Raka akhirnya menoleh, menatap istrinya dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku juga, Dek." Hening. Di luar, suara motor dan kendaraan lalu lalang di jalanan kota yang bising. Tapi di dalam kontrakan kecil mereka, ada keheningan yang lebih menyakitkan. Keheningan dari hati yang hampir menyerah. Hari yang lebih berat, hari itu, Raka mencoba kembali bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya kacau. Setiap kali ia membuka email untuk mencari klien, setiap kali ia mengetik strategi pemasaran untuk proyek kecilnya, suara-suara itu kembali menghantui kepalanya. "Mana hasilnya? Kamu cuma buang-buang waktu. Laki-laki itu harus kerja benar, bukan cuma duduk depan laptop." Tangan Raka gemetar di atas keyboard. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, pintu kontrakan diketuk dengan keras.
Sinta, yang sedang mencuci pakaian di bak kecil, buru-buru mengeringkan tangannya dan bergegas membuka pintu. Saat pintu terbuka, wajahnya langsung pucat. Di depan pintu berdiri Dian dan Bu Wati. Mata ibunya langsung menyapu isi kontrakan kecil mereka, bibirnya menyeringai. "Jadi ini tempat kalian tinggal?" Suaranya dipenuhi hinaan. Sinta menelan ludah. Ia tidak tahu kenapa ibunya tiba-tiba datang ke sini. Dian melipat tangan di dadanya, lalu terkekeh kecil. "Ya ampun Sinta, aku kira kalian udah punya kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata malah tinggal di tempat kayak gini." Raka keluar dari kamar, berdiri di belakang Sinta. Wajahnya tetap tenang, tapi Sinta bisa merasakan bahwa hatinya sedang bergejolak. "Ada perlu apa kesini, Bu?" tanya Raka. Suaranya tenang tapi dingin. Bu Wati mendengus. "Aku cuman mau lihat keadaan kalian. Takutnya kalian nanti jadi gembel di jalan. Soalnya, dari dulu kerjaanmu itu nggak jelas, Raka." Dian tertawa kecil. "Bener, Bu. Aku kira mereka udah sukses loh. Tapi ya gimana? Suaminya aja masih duduk depan laptop kayak orang nganggur." Sinta mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak, ingin membela suaminya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Raka tiba-tiba melangkah maju. "Bu, Mbak," suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat suasana seketika berubah. "Kalian datang ke sini cuma buat menghina kami?" Dian tersenyum sinis. "Loh, kami cuma peduli, Mas. Kami nggak mau adikku ini hidup menderita gara-gara suami yang nggak bisa kasih kehidupan yang layak." Sinta menahan napas. Tapi yang membuatnya terkejut, Raka justru tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh arti. "Kalau kalian peduli, kalian nggak akan bicara seperti itu." Dian mendelik. "Maksudnya?" Raka menatap lurus ke mata kakak iparnya. "Aku tahu kalian masih menganggap aku orang gagal. Tapi aku cuma mau kalian tahu satu hal." Ia mengambil laptopnya, menunjukkannya ke mereka. "Kalian pikir aku nggak bekerja? Aku mungkin belum sukses, tapi aku nggak mengemis. Aku nggak minta uang kalian. Aku nggak minta belas kasihan kalian. Aku hanya ingin bekerja dengan cara yang aku yakini." Bu Wati melipat tangan di dadanya, mendengus. "Omong kosong, sampai kapan kamu mau terus kayak gini?" Raka tersenyum lagi, kali ini lebih dingin. "Sampai aku membuktikan bahwa kalian salah." Dian tertawa sinis. "Ya udahlah, kita lihat aja nanti, Mas. Aku tunggu hari di mana kalian akhirnya nyerah dan balik ke rumah minta belas kasihan." Bu Wati ikut tertawa kecil. "Iya, kalau kalian lapar jangan malu-malu ya. Pulang aja. Aku nggak akan biarkan anakku kelaparan, meskipun suaminya nggak becus." Sinta mengepalkan tangannya semakin erat, tapi Raka hanya menarik napas panjang. Ketika pintu kontrakan menutup dan langkah mereka menjauh, Sinta akhirnya menoleh ke Raka. "Mas, mereka keterlaluan." Suaranya bergetar, penuh amarah dan kesedihan yang ia tahan sejak tadi. Tapi Raka hanya menatapnya dengan mata yang masih menyimpan luka. "Aku akan membuktikan ke mereka, Dek." Suaranya pelan, tapi penuh tekad. "Aku nggak akan biarkan mereka melihat kita jatuh." Sinta menatap suaminya. Di dalam dirinya masih ada keraguan, masih ada ketakutan. Tapi untuk pertama kalinya sejak mereka meninggalkan rumah ibunya, ia melihat sesuatu di mata Raka yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Api kecil yang perlahan menyala. Harapan yang belum padam. Malam itu, setelah pertemuan yang menyakitkan dengan ibunya dan Dian, Sinta duduk diam di sudut kamar kontrakan mereka. Matanya masih merah karena menahan tangis, sementara hatinya dipenuhi berbagai emosi. Marah, kecewa, sedih, dan yang paling berat, rasa tidak berdaya. Di sisi lain ruangan, Raka masih duduk di depan laptopnya. Namun, kali ini berbeda. Gerakan tangannya lebih cepat, matanya lebih fokus. Tidak ada lagi keraguan atau kelelahan seperti sebelumnya. Sinta mengamati suaminya diam-diam. "Mas," panggilnya pelan. Raka berhenti mengetik dan menoleh. Kamu yakin kita bisa bertahan?" Raka tersenyum kecil, tapi kali ini ada sesuatu di balik senyum itu. Bukan sekadar ketenangan palsu, tapi keyakinan yang lebih dalam. "Aku nggak cuman yakin, Dek," jawabnya pelan. "Aku janji." Sinta menelan ludah, mencoba percaya pada kata-kata suaminya. Namun, dalam hati kecilnya, masih ada ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Langkah awal menuju perubahan hari-hari berikutnya, sesuatu yang berbeda terjadi. Raka mulai lebih serius membangun bisnisnya. Ia tidak hanya mengandalkan proyek freelance kecil, tetapi mulai membangun sistem sendiri, sesuatu yang bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Ia memanfaatkan teknologi dan internet untuk membuat layanan digital yang lebih luas.
Ia mendalami pemasaran online, membangun website profesional, dan mencoba menarik klien yang lebih besar. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika tidak ada satupun klien yang tertarik. Ada hari-hari ketika ia hampir menyerah karena keuangan mereka semakin menipis. Tapi Raka tidak berhenti. Ia belajar dari setiap kesalahan. Ia terus mencoba, memperbaiki strateginya, mencari celah untuk bertahan. Dan akhirnya, titik terang itu mulai muncul. Pesanan pertama yang mengubah segalanya. Suatu pagi, saat Raka baru saja menyalakan laptopnya, notifikasi email masuk berbunyi. Sebuah pesan dari klien asing, seorang pengusaha dari luar negeri, yang tertarik dengan layanan yang ditawarkan Raka. Klien itu tidak hanya meminta satu proyek kecil, tapi menawarkan kerjasama jangka panjang dengan bayaran yang jauh lebih besar dari yang pernah Raka dapatkan sebelumnya. Raka terdiam sejenak, membaca ulang email itu berulang kali. Jantungnya berdebar kencang. "Sinta," panggilnya keras. Sinta yang sedang mencuci piring di dapur bergegas datang. "Kenapa, Mas?" Raka menoleh, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kebahagiaan yang hampir tak bisa ia sembunyikan. "Kita dapat klien besar, Dek." Sinta mengerutkan dahi. "Serius?" Raka mengangguk cepat. "Bukan cuma proyek kecil, ini bisa jadi kerja sama jangka panjang. Kalau ini berhasil, kita nggak perlu khawatir soal uang lagi." Sinta menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Mas, ini beneran?" Raka menarik napas panjang, lalu tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Iya, Dek, ini titik balik kita." Sinta tidak bisa menahan air matanya kali ini. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata harapan. Di dalam kontrakan kecil itu, di tengah keterbatasan yang masih mereka alami, untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahwa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Dan untuk pertama kalinya, mereka percaya bahwa mereka akan keluar dari kegelapan ini. Hari itu menjadi titik balik bagi Raka dan Sinta. Setelah sekian lama bertahan dalam keterpurukan, mereka akhirnya melihat jalan keluar. Tapi perjalanan belum berakhir, justru baru dimulai. Pagi itu, Raka langsung membalas email dari klien besar yang menghubunginya. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik, bukan karena gugup, tapi karena antusiasme yang sudah lama ia rindukan. Sinta duduk di sampingnya, memperhatikan suaminya bekerja dengan tatapan penuh harap. "Mas yakin bisa handle proyek ini?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Aku harus bisa, Dek. Ini kesempatan yang gak boleh kita sia-siakan." Mereka tahu, jika proyek ini berhasil, bukan hanya kondisi keuangan mereka yang membaik, tapi juga harga diri mereka yang selama ini diinjak-injak akan kembali utuh. Malam harinya, Raka bekerja tanpa henti. Ia membaca ulang brief dari klien, mempelajari setiap detail, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Sinta yang awalnya ingin tidur, akhirnya memilih duduk di sampingnya, menemani dalam diam. Ia tahu, ini bukan hanya perjuangan Raka. Ini adalah perjuangan mereka berdua. Namun, keberhasilan tidak datang tanpa ujian. Seminggu setelah bekerja keras, proyek Raka hampir selesai. Namun tiba-tiba, sebuah masalah terjadi. Sistem yang ia bangun mengalami bug yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Di saat yang bersamaan, jaringan internet di kontrakan mereka mati total. "Mas, gimana ini?" Sinta mulai panik. Raka mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. "Aku harus cari tempat dengan internet yang stabil. Kalau sampai aku telat submit proyek ini, klien bisa membatalkan kerjasama." Tanpa pikir panjang, mereka segera keluar rumah. Di tengah malam, mereka berjalan mencari warung kopi atau tempat yang menyediakan wifi. Namun, karena sudah larut, hampir semua tempat sudah tutup. Sinta mulai cemas. "Mas, kalau nggak bisa submit malam ini, gimana?" Raka menatapnya, lalu menarik napas panjang. "Aku nggak akan biarkan itu terjadi." Mereka terus berjalan, hingga akhirnya menemukan sebuah minimarket 24 jam yang memiliki jaringan wifi. Tanpa peduli tatapan orang-orang, Raka langsung duduk di trotoar, membuka laptopnya, dan mulai memperbaiki sistemnya di sana. Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mereka mungkin berada di trotoar, tapi mereka sedang berjuang untuk masa depan mereka. 2 jam berlalu, dan akhirnya, sistem yang error berhasil diperbaiki. Dengan napas tertahan, Raka mengirimkan file proyeknya ke klien, dan, katanya sambil menghela napas panjang. Sinta menatap suaminya, lalu tersenyum kecil. "Kita berhasil?" Raka menatap layar laptopnya, memastikan tidak ada kesalahan. Lalu ia mengangguk. "Iya, Dek, kita berhasil." Malam itu, mereka pulang ke kontrakan dengan langkah yang lebih ringan.
Untuk pertama kalinya, mereka merasa selangkah lebih dekat dengan kehidupan yang lebih baik, dan kali ini mereka tidak akan mundur lagi. Pagi di kontrakan kecil itu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema dari masjid kecil di ujung gang. Sinta terbangun lebih dulu. Matanya masih sedikit berat setelah malam yang panjang, tapi ia segera bangkit, menepuk lembut bahu suaminya. "Mas, bangun, waktu subuh." Raka membuka matanya perlahan. Meski lelah masih terasa, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan, sholat. Sejak awal menikah, mereka berjanji bahwa dalam kondisi apapun, mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan ibadah lainnya. Di dalam keterbatasan, hanya kepada Allah mereka bersandar. Setelah berwudu, mereka berdiri berdampingan, sholat subuh bersama di dalam kamar kecil mereka. Sinta menutup sholatnya dengan doa yang lebih panjang dari biasanya. Dalam sujud terakhirnya, air matanya menetes. "Ya Allah, jika ini adalah ujian untuk menguatkan kami, maka kuatkanlah hati kami. Jika ini adalah perjalanan menuju kebaikan, maka bimbinglah kami. Jangan biarkan kami menyerah sebelum Engkau menunjukkan jalan keluar." Raka mengaminkan doa istrinya dalam diam. Setelah salam terakhir, mereka tetap duduk dalam keheningan, membiarkan ketenangan sholat meresap dalam hati mereka. "Mas," Sinta berbisik, suaranya sedikit serak. Aku percaya sama Mas," katanya lirih. "Dan lebih dari itu, aku percaya sama Allah. Aku yakin Dia nggak akan membiarkan kita terus dalam keadaan seperti ini." Raka menatap istrinya, lalu tersenyum kecil. "Aku juga percaya, Dek." Setelah subuh, Raka tidak langsung tidur lagi. Ia mengambil mushaf kecilnya dan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Sinta duduk di sampingnya, ikut membaca. Mereka tahu, kesuksesan tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari keberkahan. Setelah menyelesaikan bacaan Qur'annya, Raka bangkit untuk sholat duha. Sinta mengikutinya. Setiap pagi, meski dalam keadaan sulit, mereka tidak pernah melewatkan sholat ini. "Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dengan yang halal. Berkahilah usaha kami, dan mudahkan jalan kami." Hari itu, setelah menyelesaikan sholat duha, Raka mengecek emailnya, dan di sanalah ia menemukan kejutan besar. Klien yang sebelumnya hanya memberikan satu proyek kini mengirimkan pesan panjang, bukan hanya sekadar berterima kasih, tetapi juga menawarkan kontrak kerjasama yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Masya Allah," gumam Raka. Tangannya sedikit gemetar saat membaca email itu. "Ada apa, Mas?" Sinta mendekat, mencoba mengintip layar laptopnya. Raka menoleh ke istrinya, matanya berkaca-kaca. "Klien ini bukan cuma mau kerjasama untuk satu proyek lagi, Dek. Dia mau kasih kontrak jangka panjang. Kalau ini berjalan lancar, kita bisa stabil secara finansial. Kita bisa keluar dari kontrakan ini. Kita bisa mulai membangun usaha lebih besar." Sinta menutup mulutnya, menahan isak haru. "Mas, ini jawaban dari doa-doa kita." Raka mengangguk. Ia tidak ragu bahwa keberkahan ini adalah hasil dari kesabaran dan keyakinan mereka kepada Allah. Sejak hari itu, hidup mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Raka mendapatkan lebih banyak klien, usahanya mulai berkembang, dan pemasukan mereka mulai meningkat. Sinta yang tadinya hanya bisa menunggu kini, mulai membantu dengan pekerjaan ringan, membantu membalas email, mencatat laporan keuangan, dan mendukung Raka dengan cara yang bisa ia lakukan. Namun, meski kehidupan mereka mulai membaik, satu hal tidak berubah. Mereka tetap menjaga ibadah mereka. Sholat 5 waktu tetap ditegakkan, sholat duha menjadi rutinitas, dan setiap malam mereka bangun untuk sholat tahajud bersama. Bahkan ketika keuangan mereka mulai stabil, mereka tetap melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Sinta selalu mengingat kata-kata yang pernah disampaikan Raka saat mereka masih dalam kesulitan. Kesuksesan yang sejati bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana kita tetap dekat dengan Allah di setiap keadaan, baik susah maupun senang. Dan mereka berjanji, tidak peduli seberapa tinggi mereka akan naik, mereka tidak akan pernah melepaskan pegangan mereka pada Allah. Karena mereka tahu, hanya dengan keberkahan, kebahagiaan bisa benar-benar terasa. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Raka serta Sinta mulai berubah dengan cepat. Dari yang semula hanya memiliki satu klien, kini bisnis Raka berkembang pesat. Ia bahkan sudah memiliki tim kecil yang bekerja secara remote untuk membantunya mengelola proyek-proyek yang terus berdatangan. Pendapatan mereka melonjak drastis. Dari yang tadinya hanya cukup untuk bertahan hidup, kini mereka bisa menabung, membeli perabotan baru, bahkan mulai mencari rumah yang lebih layak untuk mereka tinggali. Namun,
Semakin tinggi seseorang naik, semakin besar pula ujian yang datang. Dan ujian itu datang dari tempat yang tidak mereka duga, keluarga Sinta. Suatu sore, saat Raka dan Sinta sedang menikmati secangkir teh di teras kontrakan mereka yang sederhana, sebuah pesan masuk di ponsel Sinta. Dari Bu Wati. "Sinta, ibu mau ketemu. Bisa pulang besok?" Sinta terdiam menatap pesan itu. Tangannya sedikit gemetar. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali ia berbicara dengan ibunya. Sejak terakhir kali, mereka dihina, diusir, dan diperlakukan seolah mereka bukan bagian dari keluarga. Raka yang melihat wajah istrinya berubah langsung bertanya, "Ada apa, Dek?" Sinta menyerahkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Raka membaca pesan itu, lalu menghela napas panjang. "Apa kamu mau pulang?" tanyanya lembut. Sinta menggigit bibirnya. Ada banyak emosi yang bercampur di dalam dirinya. Rindu, takut, dan sedikit kemarahan yang belum sepenuhnya hilang. "Aku nggak tahu, Mas. Aku takut ibu masih sama seperti dulu," jawabnya jujur. Raka tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan istrinya. "Bagaimanapun, mereka tetap keluarga. Kalau kamu ingin bertemu mereka, aku akan menemanimu." Sinta menatap suaminya lama, lalu mengangguk. "Baiklah, kita pulang." Pertemuan yang penuh luka lama. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah yang dulu pernah menjadi tempat penuh luka bagi mereka. Rumah itu masih sama, besar dan megah dibandingkan kontrakan mereka dulu. Namun, kali ini ada perbedaan besar. Mereka kembali sebagai orang yang sudah berubah. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Bu Wati menyambut dengan senyum yang hampir asing bagi Sinta. "Sinta, Raka, akhirnya kalian pulang juga," ucapnya dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada nada tinggi, tidak ada hinaan. Di sofa, Dian dan suaminya, Bayu, duduk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada tawa mengejek seperti dulu. Sinta dan Raka duduk dengan tenang, menunggu apa yang akan dikatakan ibunya. "Kalian sekarang sudah sukses ya?" tanya Bu Wati dengan suara pelan, seolah berat mengucapkannya. Sinta menelan ludah, lalu mengangguk. "Alhamdulillah, Bu. Sekarang keadaan kami jauh lebih baik." Bu Wati terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Ibu tahu, selama ini ibu salah. Ibu terlalu banyak menuntut, terlalu banyak menghina. Ibu hanya takut kamu hidup susah, Nak. Tapi ibu sadar, ibu menyakiti kalian." Sinta merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Seumur hidupnya, ia jarang sekali mendengar ibunya mengakui kesalahan. Dian, yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. "Jadi, apa bisnis kalian benar-benar menguntungkan?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Raka tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Mbak. Sekarang kami sudah bisa hidup lebih baik dari sebelumnya." Bayu yang selama ini selalu merendahkan Raka, kini menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Tidak ada kesombongan dalam tatapannya, hanya keheranan dan mungkin sedikit rasa bersalah. Sinta akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, "Ibu, kenapa baru sekarang menghubungi kami?" Bu Wati menunduk, wajahnya terlihat lelah. Karena ibu menyadari, keluarga itu seharusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ibu hanya ingin kalian tahu, Asau. Ibu menyesal. Air mata akhirnya jatuh di pipi Sinta. Luka yang selama ini ia pendam perlahan mulai mencair. Raka, yang sejak tadi mendengar, akhirnya berbicara. "Bu, kami sudah memaafkan semuanya sejak lama. Kami tidak pernah menyimpan dendam. Kami hanya ingin dihargai seperti anak dan menantu yang lain." Bu Wati mengangguk pelan, dan sekarang ibu paham. Hari itu, Sinta dan Raka pulang dengan perasaan yang campur aduk. Luka lama memang tidak bisa sembuh dalam semalam, tapi setidaknya ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Saat malam tiba, mereka kembali melakukan kebiasaan yang tidak pernah mereka tinggalkan, sholat tahajud. Dalam sujudnya, Sinta menangis. "Ya Allah, jika ini adalah jawaban dari kesabaran kami, maka aku bersyukur. Jika ini adalah caramu menunjukkan bahwa tak ada luka yang abadi, maka aku ridho. Bimbing kami agar tetap dekat denganmu, agar kami tidak sombong dengan dunia, agar kami tetap menjadi hamba yang bersyukur." Raka mengaminkan doa istrinya. Kesuksesan bukan hanya soal materi, tapi soal bagaimana mereka tetap teguh dalam kesabaran, bagaimana mereka tetap menjaga hati agar tidak tenggelam dalam dendam. Dan mereka bersyukur, karena akhirnya bukan hanya mereka yang berubah, tapi juga keluarga yang pernah menyakiti mereka. Mereka telah menang, bukan hanya secara materi, tapi juga dalam keikhlasan dan kesabaran. Dan bagi mereka, itu adalah kemenangan yang paling indah.
Beberapa bulan setelah pertemuan dengan keluarganya, hidup Sinta dan Raka semakin stabil. Mereka sudah pindah dari kontrakan kecil ke rumah yang lebih layak di pinggiran kota, dengan ruang yang cukup untuk mereka membangun kehidupan yang lebih nyaman. Bisnis Raka berkembang pesat. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Kini ia sudah memiliki beberapa karyawan yang membantunya mengelola proyek. Sinta pun mulai ikut membantu dengan hal-hal administratif, meskipun ia tetap tidak keluar rumah, sesuai dengan keinginan Raka sejak awal. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada ujian baru yang datang. Sore itu, Raka menerima undangan untuk menghadiri sebuah seminar bisnis. Salah satu pembicaranya adalah mantan kliennya, yang kini menjadi pengusaha sukses dan ingin berbagi pengalaman. "Aku harus datang, Dek," kata Raka sambil menutup laptopnya. Sinta mengangguk. "Tentu, Mas. Ini kesempatan bagus buat networking juga." Raka tersenyum, lalu mencium kening istrinya. "Doakan aku tetap rendah hati ya." Sinta tertawa kecil. Selalu. Di acara seminar itu, Raka bertemu dengan banyak pengusaha sukses. Ia diperkenalkan sebagai sosok inspiratif, dari seorang yang diremehkan hingga kini sukses membangun bisnis digital. Namun, di tengah kebanggaan itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum. Mereka memuji kerja kerasnya, bahkan ada yang ingin menjadikannya mentor. Dan di dalam hatinya, perlahan mulai tumbuh sesuatu yang berbahaya, kesombongan yang tak terlihat. Saat pulang ke rumah malam itu, Raka merasa berbeda. Ia merasa seperti seseorang yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, Sinta menyadarinya sejak pertama kali suaminya masuk ke rumah. "Mas, kenapa?" tanyanya lembut. Raka menggeleng. "Gak apa-apa, cuma capek." Namun, dalam sholat tahajud malam itu, Raka merasakan sesuatu yang ganjil. Hatinya tidak sekhusyuk biasanya. Ia tidak bisa menangis seperti biasanya. Dan saat itu, ia sadar. Ia sedang diuji dengan nikmat. Esok paginya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Setelah subuh, ia duduk di samping Sinta, merenung lama. "Aku takut, Dek," katanya tiba-tiba. Sinta menoleh. "Takut kenapa?" "Aku takut aku berubah. Aku takut aku jadi orang yang sombong karena kesuksesan ini." Sinta tersenyum lembut. "Mas masih sholat tahajud kan?" Raka mengangguk. "Mas masih berdoa dan bersyukur kan?" Raka mengangguk lagi. "Kalau begitu, Mas nggak berubah. Yang berubah hanyalah godaan di sekitar Mas. Tapi, selama Mas tetap merendahkan hati di hadapan Allah, insya Allah, kesuksesan ini akan tetap jadi berkah, bukan musibah." Raka menatap istrinya, lalu menghela napas lega. Benar, bukan kesuksesan yang berbahaya, tapi bagaimana seseorang menyikapinya. Hari itu, Raka memutuskan untuk lebih banyak berbagi. Ia mulai memberikan pelatihan gratis bagi mereka yang ingin belajar bisnis digital. Ia mulai membantu orang-orang yang dulu berada di posisi yang sama dengannya. Ia ingin memastikan bahwa kesuksesannya tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga jalan untuk membantu orang lain. Dan Sinta tahu selama suaminya tetap berada di jalan ini, Allah akan selalu menjaga mereka. Mereka telah melewati hinaan, kesulitan, bahkan pengkhianatan dari keluarga. Dan kini, mereka berjuang untuk melewati ujian baru, ujian di tengah kebahagiaan. Karena mereka tahu, kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tapi tentang tetap merendahkan hati di hadapan Allah, tak peduli seberapa tinggi mereka naik. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Raka serta Sinta berubah jauh dari saat mereka pertama kali meninggalkan rumah Buwati. Dari kontrakan kecil, kini mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota. Rumah dengan halaman luas, taman yang indah, dan ruang kerja khusus untuk Raka mengelola bisnisnya. Di garasi, terparkir mobil terbaru yang baru saja mereka beli. Sesuatu yang dulu terasa mustahil bagi mereka. Namun, meski kehidupan mereka telah berubah, satu hal tetap sama. Mereka masih bangun setiap malam untuk sholat tahajud. Mereka masih berpuasa sunnah, dan mereka masih merendahkan hati di hadapan Allah. Karena mereka tahu, semua ini bukan hanya hasil kerja keras mereka. Ini adalah jawaban dari setiap sujud panjang mereka, setiap air mata yang mereka teteskan dalam doa, dan setiap kesabaran yang mereka tanam dalam hati. Suatu hari, Sinta menerima pesan dari ibunya. "Sinta, ibu ingin kalian pulang. Kali ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk meminta maaf." Hati Sinta bergetar membaca pesan itu. Tanpa ragu, ia mengajak Raka untuk pulang ke rumah ibunya. Kali ini, mereka kembali bukan sebagai orang yang dihina dan diremehkan, tapi sebagai orang yang telah membuktikan diri. Saat mereka tiba di depan rumah, Bu Wati menyambut mereka dengan mata berkaca-kaca.
Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi kata-kata kasar. Yang ada hanya seorang ibu yang akhirnya menyadari kesalahannya. Bu Wati menangis di depan mereka. Ibu dulu salah, Nak. Ibu menyesal pernah menyakiti kalian. Sinta ikut menangis, tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena hatinya sudah ikhlas. Ibu tetap ibu kami, tidak ada yang berubah, jawab Raka lembut. Dian dan Bayu yang dulu selalu merendahkan mereka kini menunduk malu. Mereka tidak lagi berani berbicara seperti dulu, karena kali ini mereka melihat sendiri bahwa orang yang pernah mereka hina, kini telah menjadi sosok yang jauh lebih sukses daripada mereka. Tapi Sinta dan Raka tidak membalas dengan kesombongan. Sebaliknya, mereka tetap bersikap baik, tetap menghormati, tetap rendah hati. Karena mereka tahu, kemenangan yang sejati bukan hanya dalam materi, tetapi dalam kebesaran hati untuk memaafkan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Raka membawa Sinta ke sebuah rumah yang lebih besar dan lebih mewah dari yang pernah mereka impikan. "Kamu ingat janji aku dulu, Dek?" tanya Raka sambil menggenggam tangan istrinya. Sinta mengangguk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Mas, janji kita nggak akan terus hidup begini." Dan hari ini, janji itu telah tergenapi. Mereka berdiri di depan rumah impian mereka, bukan sebagai orang yang hanya mengejar dunia, tetapi sebagai orang yang telah melewati segala ujian dengan kesabaran dan doa. Dan di dalam hati mereka, hanya ada satu rasa, syukur yang tak terhingga. Karena mereka tahu, semua ini bukan hanya tentang usaha, tetapi juga tentang bagaimana mereka tetap berserah kepada Allah di setiap langkah perjalanan. Dan itulah yang membawa mereka ke akhir yang indah ini. Tamat. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan kepada Allah dalam setiap ujian hidup.